Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh sahabat santri Nusantara dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di Obrolan Santri. Obrolan kali ini akan membahas tentang fikih wanita yang mengenai tentang darah haid. Nah, penasaran kan? Yuk simak obrolan kita. Baik pemirsa, saya di sini tidak sendirian karena saya kedatangan dua tamu spesial. Siapa beliau? Nah, di samping saya ada Ustadzah Nana Minhatul Husna dari Tuban yang kerap dipanggil Bu Nana. Nah, dan di sampingnya juga ada Ustadzah Mas Fatimah Zahra dari Surabaya yang kerap dipanggil Bu Zahra. Pemirsa, beliau-beliau ini adalah seorang Dewan Asatidzah di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibat sekaligus di Madrasah Miftahul Huda Banan. Gimana kabarnya Bu Nana, Bu Zahra? Alhamdulillah baik. Mbaknya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Apalagi bisa dipertemukan kalian jenengan-jenengan ini. Jadi mood saya tuh plus-plus gitu, Bu. Baik Bu Ustadzah, jadi gini, kan zaman sekarang ini teman-teman di luar sana itu kurang mengenal lebih dalam mengenai tentang fikih kewanitaan, terkhususnya tentang darah haid. Nah, apakah bisa dijelaskan Bu tentang darah haid niku nopo? Ini boleh saya singgung sedikit ya tentang hukum-hukumnya belajar ilmu haid ya, sebelum ke penjelasannya atau pengertiannya darah haid. Jadi hukum belajar ilmu haid bagi seorang wanita itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib di setiap wanita. Kenapa? Karena dia mengalami secara langsung dan itu berhubungan dengan ibadahnya sehari-hari. Sedangkan bagi seorang laki-laki itu hukumnya mempelajari ilmu haid itu fardu kifayah. Nah, laki-laki itu juga harus belajar kan, Bu? Iya, walaupun dia tidak mengalaminya, tapi laki-laki itu juga harus belajar. Kenapa Bu kok harus belajar? Jika seumpama kok dia besok mempunyai seorang istri ya, mempunyai seorang istri dan istrinya itu belum bisa atau tidak mengerti tentang ilmu haid, maka suaminya itu bisa mengajari istrinya. Dan jika istrinya tidak mengerti tentang ilmu haid dan suaminya juga tidak mengerti tentang ilmu haid, maka suaminya itu haram hukumnya melarang istrinya keluar rumah guna belajar ilmu haid. Jadi bisa disimpulkan ya Bu ya, kalau kita sebagai wanita itu harus memilih laki-laki yang paham gitu ya Bu ya? Ya, kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya nggak usah maksa gitu ya. Ini juga ada tambahan, seumpama kok suaminya itu tidak mengizinkan istrinya keluar guna belajar ilmu haid, maka dia yang harus keluar belajar ilmu haid, kemudian suaminya tersebut itu yang mengajari istrinya. Gitu. Iya. Lantas sekarang ke tentang haid, ilmu darah haid, tentang darah haid. Ya. Sedangkan untuk penjelasannya darah haid sendiri itu adalah haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita yang sudah memenuhi minimal batas usia haid dan dalam keadaan sehat. Minimal batas usia haid itu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Dan maksudnya dalam keadaan sehat itu tidak setelah melahirkan ataupun tidak dalam keadaan sakit gitu. Jadi keluarnya darah itu karena tabiatnya wanita itu sendiri. Berarti darah haid itu keluar memang tabiatnya wanita. Iya. Kan tadi Bu Nana menjelaskan batas minimal usia ya Bu ya. Apakah sekarang pertanyaannya gini Bu, apakah ada batas maksimal wanita mengeluarkan darah haid? Batas usia. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu tidak ada batasnya ya. Jadi tidak ada batas seorang wanita itu mengeluarkan darah haid. Kok seumpama ada seorang wanita yang sudah menopause, dalam artian usianya itu
sudah mencapai 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun, tapi kok masih mengeluarkan darah dan darahnya itu memenuhi syarat-syarat ketentuannya haid, maka darahnya itu dikatakan dengan darah haid gitu. Tapi jarang sekali ya Bu kalau orang yang sudah berumur 70-an, 80-an itu mengeluarkan darah haid. Ya. Sangat jarang. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau wanita menopause itu masih mengeluarkan darah. Nah sekarang gini Bu, apakah ada ketentuan-ketentuan tersendiri tentang darah haid itu? Ya. Jadi tidak semua darah yang keluar dari farji wanita itu dikatakan darah haid ya. Ada yang dikatakan darah nifas, darah istihadah. Ini darah tersebut itu bisa dikatakan darah haid apabila memenuhi syarat-syaratnya haid. Jadi ada 4 syarat haid supaya darah yang keluar itu bisa dikatakan darah haid. Pertama, darah yang keluar dari farji wanita yang sudah memenuhi batas minimal usia haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Itu menurut hitungan apa Bu? Hitungan kalender hijriah. Jadi kok ada wanita yang mengeluarkan darah tapi usianya belum mencapai usia tersebut, maka darahnya itu tidak bisa dikatakan darah haid, tapi dikatakan darah penyakit. Iya. Terus syarat yang kedua yaitu keluarnya minimal 1 hari 1 malam. Itu jika keluarnya secara terus-menerus atau dalam hitungan 24 jam jika keluarnya secara terputus-putus. Yang ketiga yaitu darah yang keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam itu kan maksimalnya haid ya. Jadi darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jika kok darahnya itu keluar melebihi batas maksimal haid, maka dikatakan darah istihadah. Terus untuk syarat yang terakhir yaitu darah yang keluar setelah masa suci 15 hari 15 malam. Itu keempat syarat itu yang menentukan darah yang keluar itu dikatakan darah haid. Jika kok ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka darahnya itu tidak bisa dikatakan darah haid. Nah, pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Bu Nana tadi, bahwasanya darah haid itu memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Tadi disebutkan ada 4 ketentuan atau 4 syarat. Yang pertama tadi adalah darah haid keluar ketika wanita sudah mencapai minimal usia haid. Nah, yang kedua, keluarnya darah itu mencapai 24 jam kalau dia terputus-putus. Nah, yang ketiga yaitu keluarnya darah itu tidak melebihi 15 hari. Jikalau melebihi 15 hari maka dinamakan darah penyakit atau darah istihadah. Dan yang terakhir yaitu keluarnya darah haid itu ketika kita sudah mengalami masa suci selama 15 hari. Jikalau kurang maka tetap dihukumi istihadah. Jadi kesimpulannya gini ya Bu, kita itu harus sering-sering menghitung kalender. Iya. Itu juga sangat perlu. Biar kita bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah. Nah sekarang gini, kan tadi dijelaskan oleh Bu Nana bahwa darah yang keluar dari farji wanita itu bukan hanya darah haid saja, melainkan juga ada darah yang lainnya. Nah pertanyaannya gini, apakah ada perbedaan antara darah haid dengan darah pada umumnya Bu? Baik, untuk perbedaan darah antara nifas ataupun haid itu tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Simpelnya itu seperti ini, semisal darah warna hitam ya. Darah warna hitam itu jika keluarnya setelah wanita itu melahirkan, maka darah itu dihukumi atau dikatakan darah nifas. Nah, jikalau darah hitam tersebut kok keluarnya setelah masa suci 15 hari, maka darah yang keluar tersebut dihukumi atau dikatakan darah haid, seperti itu. Berarti tidak ada perbedaan ya Bu antara darah haid dengan yang lainnya, seperti di sifatnya, di warnanya, melainkan yang membedakan hanya hukumnya saja. Nah, itu Bu, apakah kira-kira bisa digambarkan keluarnya darah haid itu seperti apa?
Untuk penggambaran keluarnya darah haid itu tidak pasti ya, keluarnya secara terus-menerus, akan tetapi kadang juga terputus-putus. Dan hal yang seperti ini tuh sangat sering sekali dialami oleh kebanyakan perempuan. Semisal seperti seorang perempuan mengeluarkan darah selama 8 hari ya. Selama 8 hari itu tidak pasti keluarnya secara terus-menerus selama 24 jam. Nah, akan tetapi selama 8 hari itu untuk hari pertama keluar 4 jam ya. Untuk hari kedua keluar 3 jam. Untuk hari ketiga keluar 4 jam lagi. Nah, jika dikalkulasikan secara keseluruhan, jika kok darah yang keluar selama 8 hari itu mencapai 24 jam, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Nah, kalau jika yang keluar selama 8 hari tersebut kok tidak mencapai 24 jam, maka darah yang keluar tersebut dihukumi darah istihadah. Seperti itu. Berarti tidak langsung terus-menerus ya Bu, darah keluar itu. Kan juga bisa dibayangkan kalau misal kita haid terus keluarnya terus-menerus, kan kita tambah susah gantinya. Apalagi kita kondisi di pondok gitu, kita juga susah antri atau apalah gitu. Jadi memang apa yang dikehendaki oleh Allah itu memang ada hikmahnya. Tapi seperti ini, jikalau kita ragu apakah hitungan itu ada 24 jam atau tidak, maka dihukumi tetap 24 jam atau tetap dihukumi haid, seperti itu. Nah, jadi pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Bu Zahra, bahwasanya darah haid itu keluarnya bukan terus-menerus, melainkan juga terputus-putus. Baik, kita sekarang ke pembahasan bagaimana qada sholatnya orang yang haid. Kalau hukum asal kan orang yang haid itu kan tidak ada qadaan sholat ya. Tapi ini ada 2 tingkah, bahwa mengqada sholat itu yang pertama di waktu datangnya haid. Di waktu datangnya haid yang sudah masuk waktu sholat tapi dia belum melaksanakan sholat. Terus yang kedua yaitu mengqada sholatnya di waktu berhentinya haid. Tuh. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi mengqada sholat di waktu datangnya haid, ketika waktunya itu sudah masuk waktu sholat tapi seorang wanita tersebut itu belum melaksanakan sholat dan waktunya itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat. Contohnya seperti ini, misal sholat duhur itu masuk waktunya jam 11.40 ya. Terus seorang wanita itu mengeluarkan darah pukul 11.45. Kan ada selisih 5 menit ya. Kira-kira 5 menit itu kan, waktu 5 menit itu kan cukup digunakan untuk melaksanakan sholat, digunakan untuk bersuci, untuk bersiap-siap, digunakan untuk melaksanakan sholat, kan kira-kira kan cukup ya. Jika kok waktunya itu cukup digunakan untuk melaksanakan sholat, maka seorang wanita itu mempunyai qadaan sholat duhur itu. Tapi jika kok waktunya itu tidak cukup untuk digunakan melaksanakan sholat, maka dia tidak wajib mengqada. Contohnya seperti ini, tadi kan masuknya waktu sholat duhur pukul 11.40. Seorang wanita itu mengeluarkan darah pukul 11.41, selisih 1 menit. Kira-kira kan selisih 1 menit itu kan waktu 1 menit tidak bisa digunakan untuk melaksanakan sholat atau tidak cukup digunakan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau waktunya tidak cukup, maka dia tidak mempunyai qadaan sholat. Tuh. Terus yang kedua yaitu mengqada sholat di waktu berhentinya haid. Jadi di waktu berhentinya haid yang masih dalam waktu sholat atau waktunya itu masih jembar dan di waktunya itu sempit. Jika kok waktunya itu masih jembar, contoh misalkan berhentinya darah itu di waktu asar dan waktunya itu masih cukup digunakan untuk bersuci atau mandi dan juga masih cukup untuk melakukan sholat, maka sholat asarnya itu ada tapi sholat duhurnya itu qada. Itu. Tapi jika kok waktunya
itu tidak cukup atau sempit, maka sholat asarnya itu qadha, sholat duhurnya juga qadha. Gitu. Kenapa kok duhur juga diikutkan? Karena sholat duhur dan sholat asar itu termasuk sholat yang bisa dijamak. Jadi sholat yang bisa dijamak itu ada duhur dan asar, maghrib dan isya, tapi kalau untuk subuh itu tidak bisa dijamak. Bisa diibaratkan ya Bu, kalau sholat duhur dan asar itu satu pasangan, maghrib dan isya itu juga satu pasangan, kalau subuhnya sendirian ya Bu? Iya, subuhnya itu sendirian. Jomblo, kasihan ya Bu, subuhnya udah sendirian terus sering ditinggal pula. Baik sahabat santri Nusantara dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut mengenai tentang darah haid, kita akan lanjut ke part kedua. Terima kasih buat Bu Nana dan Bu Zahra atas waktunya. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga para pemirsa umumnya, dan tak terlupa terkhusus untuk seluruh wanita di penjuru dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.